sebenarnya sampai tahun ini apakah antusias masyarakat sudah cukup banyak, Pak? Ngomong soal online nih, Pak, salah satu yang sempat booming nih kayak misalnya fintech atau pinjaman online tuh, Pak. Itu bisa nggak tuh, Pak, kita daftarkan sebagai itu ada nggak, Pak, landasan pemikiran lain sehingga munculnya konsep persoalan perorangan ini yang diwujudkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Podcast Pantai, Pandiran Santai Informasi Hukum Kumham Kaltim. Instrumen apa nih Mas Ki? Kalimantan ada ya? Ini tadi merupakan tampilan sedikit opening dari sentuhan gitar sampainya Kalimantan Timur. Instrumen Kalimantan Timur. Ya, khususnya itu dari suku Dayak. Suku Dayak, instrumen suku Dayak biasa menyanyikan petikan ini ya? Ya, biasanya opening-opening begini dipergunakan untuk tari-tarian khas untuk pembuka suatu acara. Luar biasa. Ya kita coba aplikasikan ke gitar karena sebenarnya bukan menggunakan gitar tapi menggunakan gitar sampai. Dan ternyata bisa juga loh kita dengar waktu dengan gitar, ya, apalagi dengan pakai sampai ya, Mas. Iya, pakai sampai. Nama gitarnya adalah gitar sampai yang terbuat dari kayu. Biasa. Oh, yang ngomong-ngomong ini Mas Rizky ini salah satu orang yang terlibat dalam pembuatan jingle-nya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur ya, Mas ya? Iya. Betul, lagi dong tepuk tangannya. Teman-teman kalau dengar ada jingle Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, ini adalah salah penciptanya malah yang buatnya ya Mas ya, bahkan sudah mendapatkan sertifikat hak cipta lagi. Ini kebanyakan tepuk tangan nih buat Mas Rizky. Terima kasih ya Mas Rizky kan. Iya, tetap terus berkarya ya Mas. Kita tunggu hak cipta lainnya dari Mas Rizky. Insya Allah, mohon doa dan dukungannya. Alhamdulillah, amin. Ini dia nih narasumber kita akhirnya datang. Makasih Mas Rizky. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Selamat datang Mas ya. Silakan. Selamat datang Bapak. Salam cerdas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hukum. Ketemu lagi kita di video podcast Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, podcast Pantai, Pandiran Santai, yang merupakan sarana yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kalimantan Timur untuk menyebarluaskan informasi melalui penyuluhan hukum digital. Dan tentunya informasi yang disampaikan sesuai dan terkini dan pastinya bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Saya Erika dan kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber penyuluh hukum yang bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bapak Malik Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bapak? Semangat ya, Bapak? Semangat. Oh ya, cara semangat itu ya Pak. Oke Pak Malik, ini saya panggilnya Pak Malik atau Pak Ibra? Lebih baiknya nama kerennya Pak ya, Ibra? Pak Malik. Semua orang manggilnya Pak Malik. Ya. Iya, ada hubungan apa Pak dengan Pak Ridwan Pak? Sebenarnya tetangga. Tetangga dengan Pak Ridwan. Iya, kebetulan betul tetangga. Biasanya satu paket Pak Malik dan Pak Ridwan. Biasa. Nah, pada video podcast kali ini kita akan membahas mengenai kemudahan berusaha melalui perseroan perorangan yang diharapkan menjadi salah satu simbol kebangkitan dari usaha mikro dan kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa baru-baru ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah meluncurkan aplikasi kemudahan berusaha, yaitu aplikasi pendaftaran perseroan perorangan. Sebagaimana kita ketahui, PT Perorangan atau Perseroan Perorangan ini merupakan salah satu badan hukum baru yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
bagi kita yang memang selalu awam dengan PT ataupun CV ataupun badan usaha baru, persoalan perorangan ini menjadi satu hal yang agak baru ya dan Ya. belum terbiasa didengar oleh telinga kita. Nah, pada episode kali ini kita akan bersama-sama ngebahas nih secara detail tentunya bersama Bapak Malik kepada masyarakat mengenai apa itu persoalan perorangan dan apa untungnya ya buat kita. Penting nggak sih kita harus mendaftarkan? Lalu kenapa pemerintah harus membuat ini? Oke, kita langsung aja ya Bapak ya. Iya. Ngomong-ngomong soal perseroan perorangan, tadi kan saya sudah sempat membuka Pak mengenai PT perorangan atau perseroan perorangan. Itu tandanya sama ya Pak? Sebetulnya sama. Sama Kalau aja ya? Istilahkan perseroan perorangan atau PT perorangan sebetulnya masih dalam satu rejim, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT. Nah, kenapa timbulnya PT perorangan ini? Karena adanya perubahan dari Undang-Undang PT itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diatur di dalam pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja bahwa dimungkinkan atau bisa satu orang mendirikan perseroan dan berbadan hukum. Oke, jadi PT perorangan ataupun perseroan perorangan ini adalah sama, beda di istilah aja. Ya, beda istilah. Ya, istilah saja. Nah, jadi kalau PT yang selama ini yang kita pernah ketahui Iya. itu sebetulnya kan yang dulunya didirikan oleh dua orang itu Betul. bentuknya adalah persekutuan modal. Jadi karena dia bersekutu modal, jadi dia mendirikan berdasarkan perjanjian. Nah itu dia Pak, mau saya tanyakan nih, apa sih perbedaan antara perseroan perorangan atau PT perorangan ini dengan badan hukum lainnya yang memang sudah diatur seperti tadi Bapak bilang ada CPT, CV ataupun koperasi. Salah satunya dari kepemilikan modal ya Pak? Ya, kepemilikan modal. Kalau bentuk-bentuk usaha lainnya itu kan pasti lahir dari perjanjian. Betul. Karena ada para pihak. Nah, bedanya dengan perorangan ini karena hanya ada satu orang saja, yaitu pendirinya dan pemilik modalnya ya dia juga. Satu. Nah, cukup Oke. satu saja. Dan Ini baru merupakan hal baru mulai sudah langsung serius ya Pak ya? Ya, Boleh minum dulu nggak Pak? boleh. Ini langsung serius Ya. sekali nih yang Bapak bahas dan Nah, ya. tentunya saya tertarik sekali. Supaya Monggo Pak diminum Pak. walaupun ya minum. Jadi salah satu perbedaannya adalah dari kepemilikan modal dan tentunya masih ada perbedaan-perbedaan lainnya ya Pak. Nah, sebetulnya banyak sih perbedaan-perbedaan lain kan karena badan usaha itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan. Betul. Kalau PT sudah pasti kita tahu bahwa PT ini berbadan. Berbadan hukum. Nah catat nih teman-teman, ini berbadan hukum ya Pak ya. Nah, disitulah bentuk perlindungannya karena terjadilah pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan yang disisihkan sebagai modal usaha. Modal usaha. Disitulah pelindungannya. Nah ngomongin soal perlindungan tandanya ya, memang dari awal pemerintah sudah berencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam perekonomian melalui kebijakan baru dibentuknya perseroan perorangan ini. Ya, Selain itu ada nggak Pak landasan pemikiran lain sehingga munculnya konsep perseroan perorangan ini yang diwujudkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Ada nggak selain memberikan perlindungan hukum Bapak? Ya, selain perlindungan hukum tentunya karena melihat situasi bahwa perekonomian nasional kita semenjak terdampak pandemi Iya. COVID-19 banyak usaha-usaha yang misalnya kolek, jatuh, Dan bahkan sampai pahit ya Pak ya? Ternyata setelah dilihat, ternyata sektor yang bisa dibangun itu sebetulnya UMK. Karena UMK itu usaha mikro kecil. Ya. Itu sepertinya tidak terlalu terpengaruh dengan COVID dan inilah yang kita gerakkan untuk bisa membangkitkan perekonomian nasional tentunya dengan membentuk konsep bagaimana mereka diberi ruang untuk lebih maju dan diberikan perlindungan dalam bentuk konsep perseroan perorangan yang hanya didirikan oleh satu orang. Ya, konsepnya itu dengan melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan yang disisihkan sebagai modal usaha, sehingga jika suatu saat terjadi permasalahan hukum, mereka bertanggung jawabnya terbatas. Makanya disebut perseroan terbatas. Mereka masih dalam rejim PT. Tanggung jawabnya terbatas sebesar modal usahanya. Oke. Jadi inilah maksudnya kalimat dari kemudahan berusaha. Ya, kemudahan berusaha. Sangat mudah dimungkinkan sekali oleh pemerintah untuk mau berusaha aja mudah. Jangan langsung bikin ribet dulu gitu kan Pak.
kemudian tidak dibatasi besaran modal. Nah itu dia salah Ya, satu kan, jadi kita dengan batasan modalnya aja dengan dikit modal, bisa. ya, modal sedikit pun bisa, cuma dibatasi maksimal untuk Maksimalnya. mikro dan Sip. maksimal untuk kecil itu di dalam ketentuan ada batasan maksimal. Kalau begitu Pak, tandanya kita dari mulai mau mendaftarkan saja sudah ada kata kunci mudah ya Pak. Ya mudah. Mudah itu mulai seperti kayak misalkan kalau badan hukum itu kan ada akta notaris tuh Pak. Ya. Salah satunya kita di perseorangan perorangan ini juga diperlukan nggak Pak? Salah satu persyaratan adanya akta notaris. Dalam konsep perseorangan tentunya tidak ada. Oh beda ya Pak ya? Karena para pihaknya hanya ada satu, jadi tidak perlu dia lakukan perjanjian para pihak. Kenapa kalau mendirikan PT Persekutuan harus dengan akta notaris? Karena di situ ada dua pihak, Betul. sehingga mereka melakukan perjanjian pendirian PT. Berbeda dengan perseorangan, dia tidak perlu lagi membuat akta pendirian karena dia hanya sendiri. One person, dia Ya, punya one modal, person. komisarisnya dia, direkturnya dia. Ya, semuanya dia. Semuanya dia. Lebih mudah one tail namanya. Nah, sehingga lebih mudah dia dalam menjalankan usahanya karena dia sendiri sebagai direksinya, dia sebagai mengawasi usahanya sendiri, ya, itu lebih mudah. Itu dia mudah ya, dibuat mudah semua jadi gampang. Nah ngobrolin soal tadi satu orang, tadi Bapak sempat sedikit membahas soal modal ya Pak ya. Ya. Jadi di dalam persoalan perorangan ini tidak ada minimum modal tetapi ada maksimum modalnya. Boleh Pak di-share ke kita, maksimum modalnya berapa tuh Pak? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 ya tentang modal dasar, modal dasar UMK. Jadi mikro itu dibatasi maksimal sampai dengan 1 miliar dia masuk dalam kategori usaha mikro. Nah, sementara untuk yang usaha kecil itu adalah di atasnya, yaitu sebesar 1 miliar sampai dengan di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. 5 miliar itu usaha kecil. Nah, selebih daripada itu tidak masuk dalam kategori UMK. Jadi asumsinya berdasarkan PP nomor 8 ini, jika dia memiliki modal dasar lebih dari 1 miliar, dia tidak masuk lagi dalam kategori mikro ya Pak? Ya, iya, betul, ya. Maksimal dia adalah 1 miliar. Jadi tidak ada batasan minimum modal, tetapi maksimum modal. Ya, karena dia diberi kemudahan dengan dia mikro dan kecil ya Pak. Ya, karena mikro dan kecil Iya, kan. betul, Jadi perseorangannya hanya untuk UMK. Iya, usaha mikro dan kecil. Menengah tidak diatur dalam persoalan karena perorangan. menengah itu sesuai ketentuan modalnya lebih besar di atas itu. Iya, bisa. Kategori sudah ini luar biasa loh pemirsa ya. Kita dipaksa untuk berpikir keras untuk sesuatu yang mudah sebenarnya. Mudah. Hal yang mudah dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Boleh tahu nggak sih Pak, sebenarnya sampai tahun ini apakah antusias masyarakat sudah cukup banyak Pak? Mulai dari di launching di bulan November kemarin ya Pak 2021. Semenjak di launching ya di tahun 2021. Iya, Pak. Kalau saya salah di bulan Oktober itu kita launching. Kemudian di November 2021 itu yang sudah mendaftarkan ya di aplikasi online itu sebanyak 4.245. Luar biasa ya, sudah 4.000. Itu sudah lulus, maksudnya sudah langsung dapat sertifikat menjadi persoalan perorangan itu Pak? Ya betul. Jadi begini, tadi kan tidak perlu dengan akta notaris. Jadi dia cukup mengisi aplikasi dengan membuat pernyataan melalui online. Nah ini dia Pak, sebelum mumpung ingat nih, kalau gitu ada persyaratan-persyaratannya Pak. Dan tentunya pasti ya saya buat bocoran, persyaratannya dia pasti wajib warga negara Indonesia ya Pak? Ya pasti. Tidak boleh warga negara asing. Selain itu ada lagi nggak Pak persyaratan yang harus dimiliki masyarakat untuk bisa bergabung? Warga negara Indonesia, kemudian KTP sudah pasti kan, kemudian usianya minimal 17 tahun. 17 tahun, jadi dia usia 17 tahun lebih 1 bulan sudah bisa mendaftar dan menjadi direktur ya Pak ya, direktur itu ya? Dia udah jadi direktur. Direkturnya, komisarisnya, dan biayanya berapa Pak? Biaya cukup dengan Rp50.000 sebagai penerima negara bukan pajak. Itu biaya PNBP. Pendaftarannya cukup Rp50.000, warga negara Indonesia, usia 17 tahun ke atas, punya usaha, punya niat untuk memperbaiki perekonomian, bisa jadi direktur. Ya, luar biasa. Terima kasih Indonesia. Lo ada persyaratan lainnya nggak Pak? Ya. Ada persyaratan lain lagi selain itu Pak? Ya tentunya ada. Mengisi aplikasi dan membuat pernyataan, kemudian di situ di dalam aplikasi mencantumkan modal dasar. Yang tadi dibebaskan mau besarannya berapa, tapi sesuai kategori
UMK tadi ya. UMK tadi. Baik. Aplikasi, kemudian mengisi aplikasi itu juga melampirkan bukti setor minimal 25% dari modal dasar. Modal dasar dia. 25% sudah ditempatkan dalam biasanya rekening khusus untuk atas nama perseroan tersebut. Dan selain KTP, apakah ada identitas lain Pak, kewajiban yang harus diwajibkan? Seperti kemarin saya sempat baca berita bahwa kalau kita mau mendaftar apa ya, wajib ada kartu BPJS. Kalau untuk di perseroan perorangan ini nggak perlu BPJS ya Pak? Sebetulnya tidak ada kaitan dengan BPJS. Yang pasif NPWP. Ya, NPWP wajib ya Pak ya? Wajib. Kemudian aplikasi ini, aplikasi AHO online ini sudah terintegrasi dengan OSS. Online Single Submission. Yes, betul. Nah, jadi itu sebuah produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Iya. Jadi setiap pelaku usaha harus punya NIB. Nomor induk berusaha. Jadi kita tidak perlu mengurus NIB melalui aplikasi OSS. Iya. Kita bisa sekaligus saat kita masuk ke dalam aplikasi perseroan perorangan sudah ada di situ Pak. Sudah ada karena terintegrasi tadi. Jadi begitu kita masuk ke situ mengisi data, kemudian ada pilihan KLBI namanya klasifikasi ya lapangan usaha Indonesia, klasifikasi KBLI ya, KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Baik. Nanti kita milih, kita masuk dalam klasifikasi apa? Ada arahannya di dalam aplikasi. Konveksi atau makanan dan sebagainya. Nah, itu ada 1790 klasifikasi usaha. Jadi kita jangan ragu, usaha kita ini masuk nggak di situ. Nah, ternyata pasti masuk lah. Spesifikasinya jelas ya Pak ya, ada di misalnya situ. Sablon atau apa itu pasti masuk. Detail ya, udah dipersiapkan oleh aplikasi tersebut. Jadi maksudnya masyarakat bahwa saat kita sudah mulai masuk dan mendaftarkan ke aplikasi perseroan perorangan dengan bermodalkan KTP, NPWP dan mengisi surat pernyataan serta menyiapkan 25% dari modal dasar kita ya Pak ya. Dan modalnya tidak ada minimal ya, perlu dipahami ya, tidak ada minimal, hanya ada maksimalnya. Jadi kalaupun kamu memang aku nggak punya modal nih untuk daftar jadi direktur perseroan perorangan, don't worry, jangan khawatir, 50.000 pun kamu bisa menjadi direktur untuk mendaftarkan perseroan perorangan. Seperti itu ya Bapak. Yes. Nah, ngobrol-ngobrol tadi Bapak sempat ngomong soal beberapa klasifikasi, bahkan sampai 1.900 ya Pak klasifikasi jenis 1.790 klasifikasi baku untuk lapangan usaha Indonesia. Apa aja UMK yang bisa kita pilih, kita masuk ke dalam kategori UMK yang mana? Nah, ada nggak sih Pak? Kayaknya saya nggak sempat membaca 1.700. Mungkin dibocorkan sedikit. Ada nggak Pak salah satu jenis contoh kategori pekerjaan usaha yang tidak diatur di dalam 1.700 itu Pak? Jadi minimal aja deh Pak, contohnya misalnya, jadi saat kita mau daftar, udah percuma lo bakal nggak ada di dalam aplikasi gitu. Mungkin ada yang gini ya, dia jual beli mungkin barang-barang bekas atau barang second, tapi lewat Facebook, lewat apa gitu. Nah, itu kan mungkin tidak ada toko yang nyata yang dia punya, dia hanya online gitu, entah apa nama Facebooknya, entah apa toko misalnya toko sarana apa gitu kan. Nah, yang seperti itu mungkin agak kesulitan ya untuk menemukan spesifikasinya gitu kan, karena dia berdagang ini, apakah Facebook ini akan berjalan terus atau tidak dan sebagainya. Nah, bedanya kalau misalnya seperti lapak-lapak yang lain, dia berbentuk PT malah pemodalnya banyak. Nah, itu jelas. Tapi karena dia cuma menyediakan lapak-lapak bagi pedagang, tetapi bagi pedagang-pedagang sendiri yang menggunakan lapak-lapak itu mungkin akan kesulitan ketika dia mau mendaftar kalau misalnya lapak tokonya itu dijadikan secara online. Nah, karena itu terkait dengan masalah pajak dan sebagainya. Dan ngomong soal online Pak, salah satu yang sempat booming nih kayak misalnya fintech atau pinjaman online tuh Pak. Itu bisa nggak tuh Pak kita daftarkan sebagai misalkan saya punya? Sepanjang pinjaman online itu ada badan hukumnya yang perusahaannya, cuma online-nya ini yang dia jadikan sarana aja. Dan sudah terdaftar ya Pak di OJK ya Pak ya? Sudah terdaftar di OJK pasti. Kalau yang saya contohkan ini kan ini yang perorangannya. Oh iya, betul perorangan. Tadi misalnya ibu-ibu rumah tangga, dia punya kerajinan, dia tawarkan lewat Facebook itu kan.
Nah, seperti itu kan sepertinya agak sulit. Lebih baik dia buka usaha namanya apa. Ya, Facebook itu hanya sarana dagang. sarana untuk dia mempromosikan. Sarananya saja. Nah, kalau Itu dia boleh. usahanya ibu-ibu suka jual miras itu gimana Pak? Suka ada yang jual miras atau perjudian boleh Pak? Nah, kalau perjudian nggak boleh pastinya. Itu kan banyak itu ya. Jangan ngarep ya kalau kita punya usaha Ya, judi punya atau usaha judi nggak boleh. karena jelas dia bertentangan dengan aturan Nah, hukum ya Pak. Yang jelas harus sesuai dengan kepatutan, tidak melanggar hukum. Jadi jangan coba-coba iseng-iseng ya. Siapa tahu di dalam 1.700 itu ada Ya, sudah usaha pasti tidak akan kategori ditemukan. tidak akan ditemukan. Ya, 1.700 Cari pekerjaan itu lain yang tidak. lebih halal guys. Masih banyak kategori pekerjaan untuk berniaga yang lebih halal lagi ya. Yang Ya, lebih betul. aman tentunya tidak bertentangan dengan aturan hukum. Ya. Misalkan seperti perzinahan atau perjudian atau prostitusi online ataupun apalagi minuman keras dan kawan-kawan. Ini bocoran aja sih ya Pak sebenarnya. Ya. Jadi siapa tahu dia ada yang iseng nih Pak. Baik-baik. Lanjut ya Pak ya. Kalau misalkan nih Pak ada permasalahan nih masyarakat untuk mendaftar di tengah jalan ternyata di situ dia ketemu ada beberapa sistem yang menolak untuk dia di approve untuk mendapatkan sertifikat perseorangan itu. Misalnya nih Pak, sering saya pernah baca nih Pak ya, ada yang curhat nih. Saya sudah masuk ke dalam aplikasi, tetapi pada saat saya mau mengeklik NIB, ternyata di NIB itu saya ditolak. Dianggap seperti itu. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Itu bisanya larinya kemana tuh kita Pak? Tentunya pasti ada syarat-syarat yang kurang, yang belum memenuhi ketentuan. Kalau sepanjang usaha kita itu sesuai dengan KBLI tadi, Iya, Pak. misalnya dia usahanya konvensi, pakaian jadi ya misalnya sebagainya, atau dia bengkel elektro, ya kan? Ada klasifikasinya di situ, pasti tidak akan bermasalah sebetulnya. Jadi tandanya sebelum kita mau mendaftarkan kita make sure dulu ya Pak, review lagi dan memastikan kembali apakah memang usaha kita ini memang benar-benar clear ya Pak. Ya. Clear dulu, jelas dulu. Ya harus jelas. Karena NIB itu ibarat seperti kita boleh berusaha sesuai lapangan usaha yang sesuai. Gitu. Makanya dia bukan standar baku. Setelah kita mendapat NIB itu, NIB ini merupakan syarat bagi mengurus perizinan lainnya, izin operasional sesuai bidang usahanya masing-masing. Kalau misalnya dia di bidang penyiaran, pasti kan ada izin penyiaran. Tapi harus punya NIB dulu. Setelah punya NIB baru dia mengurus izin-izin lainnya. Jadi gini ya mungkin maksudnya ya, kita jadi tandanya jangan kita buru-buru menyalahkan sistem atau menyalahkan aturannya. Ini saya nggak ditolak nih, coba kita review dulu, make sure dulu saat kita sudah berani mengajukan permohonan ya, kita make sure dulu bahwa memang pertama berkas kita itu memang valid. Ya betul. Memang valid dan menghindari ditolaknya atau diulang-ulang lagi aplikasi kita untuk masuk, betul ya Pak ya. Nah luar biasa sekali Pak penjelasannya, kita sudah sampai di sini dan akhirnya saya mau nanya nih, kita kalau ingin mendaftar alamatnya kemana nih Pak aplikasinya Pak? Sebetulnya sangat mudah sekali ya, kita kan sudah biasa buka internet, buka Google. Jadi nanti di Google itu kita ketik aja ahu.go.id, pasti sudah terlink ke Ahu Online. Nah, buka halaman Ahu Online itu pasti banyak pilihannya, macam-macam produk layanan. Salah satunya di situ kita klik perseroan perorangan. Oh baik, jadi tandanya saya ngeklik ke ahu.go.id ya Pak ya, ahu.go.id, di situ langsung muncul beberapa pilihan badan hukum yang ingin kita daftarkan. Ya, betul. Pilih perseroan perorangan, gitu ya Pak ya? Ya betul ya. Baik. Tapi pastikan dulu ya masyarakat bahwa kuota data kita tersedia. Ya betul. Kalau misalkan nanti nyalahin itu ahu.go.id tidak bisa diakses, pastikan dulu kuotanya ada apa enggak. Ya. Jangan buru-buru kita bilang nggak bisa diakses. Bahkan kalau masih bingung sebetulnya cara mendaftar itu sangat mudah. Ya, karena di dalam situ juga ada panduan. Ada panduannya di dalam aplikasi itu. Jadi kita tinggal download. Oke. Panduannya. Ya, kita download panduannya, tahapannya seperti apa, langkah-langkah seperti apa, dan apa yang harus kita isi, apa yang harus kita siapkan, semuanya ada di situ. Baik. Jadi tandanya apa yang barusan Bapak sampaikan, barusan itu sebenarnya di dalam buku panduan yang
di dalam aplikasi ahu.go.id sudah disiapkan. Ya, sudah Tinggal kita disiapkan. download dan baca. Ikro ya Pak, di Ya, Ikro dibaca. kita harus membaca dulu. Luar biasa. Tapi kalau memang nggak sempat baca, teman-teman bisa kok membagikan video podcast kita ini kepada masyarakat yang lain. Jadi tanpa perlu membaca, dia cukup mendengarkan video podcast kita ini. Benar nggak Pak? Ya, betul. Semua sudah tersedia di sini. Baik Bapak, sebelum kita tutup video podcast kita pada hari ini, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Bapak. Ya, Silakan Bapak. jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya terutama pelaku UMK, dalam rangka meningkatkan, memajukan usahanya. Ayo daftarkan UMK-nya menjadi pesalon perorangan, karena pasti perlindungan hukumnya oleh negara, yaitu berbadan hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak. Diharapkan semoga mudah-mudahan hadirnya persempuran ini bisa menjadi vaksin ya Pak ya. Ya, betul. Gak hanya vaksin untuk COVID-19, tapi vaksin untuk perekonomian Indonesia Ya. untuk makin tumbuh dan kuat. Ya. Luar biasa Pak. Nah demikianlah video podcast kita pada hari ini tentang persoalan perorangan. Jika masyarakat ada yang kurang jelas atau ingin menanyakan dan memberikan saran terkait perseorangan ataupun untuk tema-tema video podcast lainnya, monggo masyarakat bisa menuliskan di kolom saran ataupun komentar yang ada di sini. Tapi sebelum ngasih saran jangan lupa subscribe dulu ya dan like ya Pak ya tentunya ya. Oke, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, di hadapan kita sudah ada berbagai macam kerajinan tangan. Untuk masyarakat ketahui bahwa kerajinan tangan ini merupakan hasil karya dari warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Samarinda, tempatnya di Tenggarong ya Pak ya. Ya, betul. Di sini cukup banyak sekali kerajinan dari sulam tumpar. Kerajinan sulam tumpar ini merupakan salah satu kerajinan tangan khas Kalimantan Timur yang memiliki corak beragam dengan warna-warna yang cerah. Dan ini merupakan kain yang dibuat dari hasil alam pohon ulap doyo. Pohon yang banyak tumbuh di wilayah Kalimantan ini bisa dibuat untuk berbagai macam bahan kerajinan. Awalnya sulam tumpar ini menggunakan kain doyo ya dan benang dari serat nanas dengan pewarnaan alami. Namun sekarang kain yang digunakan itu juga menjadi media sulamnya banyak jenis, mulai dari kain ril, kanvas hingga ke goni. Nah, Lapas Perempuan Tenggarong ini memproduksi dan memberikan keahlian kepada warga binaan pemasyarakatannya agar mereka nanti saat keluar selesai menjalani masa pembinaan mereka di lapas, mereka memiliki keahlian Pak, salah satunya seperti ini. Dan ini juga bisa kita nikmati dan dijual loh teman-teman. Mulai harganya dari harga 50.000 bahkan sampai ada yang termahal 2 juta rupiah Pak. Dan ini salah satu dari UMK juga ya Pak, masyarakat usaha mikro dan kecil juga ya Pak ya. Luar biasa, mulai dari tas, bahkan aksesoris kalung, bahkan juga ada masker. Jadi kain sulam tumpar ini adanya dan khas dari Kalimantan Timur. Luar biasa ya Pak. Jadi tandanya saudara-saudara kita yang ada di dalam lapas walaupun mereka sedang terkurung tapi mereka juga bisa menghasilkan loh. Menghasilkan karya. Luar biasa. Look at this, masyarakat. Bagus sekali loh. Bisa serapi ini dan gak kalah dengan orang-orang yang memang sudah terlatih ya Pak ya. Luar biasa. Dan bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi dan ingin merasakan hasil karya dari warga binaan pemasyarakatan ini, monggo kita bisa lihat koleksinya di galeri Instagram, galeri Lapas Perempuan Tenggarong ya Pak. Ya, Lapas Perempuan Tenggarong. Tenggarong di sini tulisannya bisa ada Bapak Ibu lihat dan ada nomor kontak personnya di sini untuk sebagai kita ketahui bahwa tidak terpaku hanya model seperti ini. Kita juga bisa custom atau bisa pesan. Mulai dari ingin dipakaikan di pakaian kita, di jilbab kita, atau di alat-alat lainnya. Bahkan ada di bantal juga ada loh. Luar biasa ya Pak ya. Jadi bisa dibicarakan ya nanti ke nomor telepon yang tercatat di layar ini. Oke, demikianlah akhir dari video podcast kita hari ini dan kita akan bertemu kembali di video-video podcast lainnya dan tentunya dengan tema-tema yang gak kalah penting dan gak kalah terkini tentunya. Dan jangan lupa lagi-lagi kita selalu mengingatkan kepada kalian untuk rajin-rajin nge-like ya Pak. Like, subscribe, dan share kepada semua orang yang kalian kenal agar informasi dan pengetahuan yang saat ini kita dengarkan tidak hanya terhenti di kita tetapi juga makin banyak masyarakat Indonesia yang teredukasi tentunya. Dan jangan lupa pula untuk memfollow akun Instagram
Suluh Kaltim. Suluh Kaltim merupakan Instagram resmi dari penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Di situ kalian bisa ketemu banyak deh feed atau informasi konten yang bermanfaat tentunya ya Pak. Ya betul. Oke, baiklah. Oke, seperti biasa kita tutup video podcast kita pada hari dengan satu buah pantun. Lada malonan dipanen sekeranjang, diekspor ke negeri Nederland. Mau UMK maju dan berkembang, yuk kita daftarkan ke perseroan perorangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham semakin pasti.